Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi, NIM 5514220079. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal saya yang berjudul Perancangan Perumahan Kebun Berbasis Permaculture di Gorontalo. Dosen pembimbing tugas saya yakni Ibu Dara Fitriani, STMSC, MNG, dan kemudian dosen pembimbing saya untuk proposal skripsi itu ada memang Ibu Rahmayanti. Lalu ada slide kedua, yakni abstrak proposal. Tujuan saya merancang perumahan kebun berbasis permaculture di Gorontalo yang mana mempertimbangkan aspek lingkungan, kemudian sosial dan ekonomi, ya, serta mendukung sustainable hidup masyarakat, khususnya bagi pekebun, yakni pekebun melon, terong, labu madu, dan cabai. Lalu ada metode. Metode di sini yakni saya menggunakan studi literatur, studi kasus, kemudian analisis potensi dan kendala lokasi. Hasil yang diharapkan nantinya: 1. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas hidup pekebun, yakni pekebun sayuran. Kemudian ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara efisien. Kemudian keempat, mengurangi dampak negatif daripada urbanisasi perkotaan. Lalu ada latar belakang masalah. Permasalahan utama tidak adanya penerapan konsep permakultur dalam desain perumahan di Gorontalo. Urgensi penelitian yakni terletak pada pesatnya urbanisasi yang nantinya pasca 2030. Lalu Gorontalo di sini memiliki potensi lahan yang mana pertaniannya luas lebih daripada 40%, mengingat ancaman degradasi lingkungan serta tantangan masa depan yang akan digantikan seperti otomatisasi pekerjaan oleh robot. Maka butuh solusi inovatif seperti perumahan kebun yang mana mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pekebun, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan keseimbangan ekologis. Kemudian ada keterkaitan objek, yakni dengan tema. Nah, fungsi hunian itu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sarana edukasi lingkungan, produksi pangan mandiri, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pendekatan permaculture di sini menekankan integrasi desain yang ekologis dan keterlibatan pekebun sayuran. Sehingga maka jadilah sebuah konsep model perumahan yang tidak hanya hunian, tapi yang tidak hanya layak huni, tapi juga adaptif, regeneratif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apa itu konsep permaculture? Bagaimana penerapan permakultur dalam desain perumahan kebun untuk mengoptimalkan tata ruang sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian ada bagaimana aspek sosial ekonomi dan lingkungan yang mana dipertimbangkan dalam perancangan perumahan kebun di Gorontalo. Nah,
Lalu ada tujuan spesifiknya. Tujuan spesifik saya yakni bermanfaat sebagai nantinya proposal ini atau skripsi ini akan bermanfaat sebagai acuan untuk perancangan perumahan kebun. Kemudian yang kedua, memperbaiki sektor perkebunan dengan skala kecil untuk menghadapi era digitalisasi pasca 2030. Tujuan saya goal saya juga, saya dewasanya ingin berkontribusi di sektor bidang perumahan pada masa mendatang. Kemudian ada sasaran pembahasan, yakni mengembangkan konsep perumahan kebun berbasis permaculture yang adaptif terhadap kondisi lingkungan, kondisi sosial, dan ekonomi di Gorontalo. Kemudian merancang model hunian yang berkelanjutan yang mana mampu mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat pekebun, dan kesiapan menghadapi tantangan era digital di pasca 2030. Kemudian ada slide 5, yakni metode penelitian. Nah, metode saya di sini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yakni menganalisis data empiris dan kemudian menyusun dasar perancangan perumahan kebun berbasis permaculture di Gorontalo. Kemudian ada data-data. Data-data ada dua, data primer, data dari dokumentasi dan wawancara, kemudian ada data sekunder, data dari literatur, jurnal, buku, dan referensi yang relevan. Teknik daripada pengumpulan data, yakni studi literatur dan lapangan. Studi literatur 1, studi literatur 2, studi lapangan, yakni wawancara dokumentasi. Kemudian ketiga, studi banding. Lanjut slide ke-7, yakni tinjauan pustaka. Teori utama yang relevan yang dipakai yakni salah satunya yakni teori yang dikembangkan oleh Bill Mollison dan Dovile Holmgren. Bill Mollison, yakni teori permaculture, yang mana teori ini bukan hanya tentang metode bertani, tetapi juga sistem desain menyeluruh untuk menciptakan permukiman mandiri. Mandiri apa? Mandiri pangan, mandiri energi. Prinsip-prinsip perancangan arsitektur ada di sini, yakni form follows ekologi, yakni bentuk yang mengikuti fungsi ekologis dan kondisi lingkungan lokal. Kemudian ada integrasi fungsi ruang, hunian yang menyatu dengan lahan produksi. Kemudian ada efisiensi energi, bangunan ini dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami, ventilasi silang, serta menggunakan energi terbarukan. Kemudian ada siklus tertutup dan lain-lain. Nah, di sini ada prinsip-prinsip tema daripada permaculture. Ada 12 prinsip tema utama untuk permaculture dari David Holmgren. Yakni 1, amati dan berinteraksi, kemudian ada tangkap dan simpan energi, kemudian ada dapatkan hasil nyata, hasil panen yang nyata, gunakan dan hargai sumber daya yang terbarukan, hasilkan non limbah, desain dari pola alami ke detail bangunan, kemudian integrasikan bukan pisahkan, terakhir bekerja sama dengan alam bukan melawannya.